Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika legenda kuno yang kita cintai terjadi di masa depan yang penuh teknologi? Di dunia di mana bibit pohon bukan lagi sekadar tumbuhan, melainkan barisan kode yang sangat berharga. Malam ini kita akan mengikuti petualangan Giovanna, seorang gadis kecil yang cerdas dalam sebuah misi untuk menyelamatkan warisan digitalnya. Bersiaplah karena cerita ini akan mengubah cara pandangmu terhadap dunia teknologi dan keajaiban alam. Tarik nafas dalam-dalam, biarkan tubuhmu rileks, dan mari kita mulai. Selamat datang di kanal Cerita Malam Kita, tempat di mana imajinasi dan pengetahuan bertemu dalam harmoni yang tenang. Dalam 30 menit ke depan, kamu akan mendengarkan kisah tentang keberanian, kecerdikan, dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi melalui kiasan legenda Timun Mas. Nama saya adalah narator malammu, dan ini adalah kisah Giovanna dan enkripsi emas. Semoga cerita ini membawa ketenangan bagi pikiranmu sebelum terlelap dalam mimpi indah. Di sebuah kota bernama Neo Nusantara, hiduplah Giovanna bersama neneknya yang merupakan seorang ahli botani digital. Rumah mereka unik, dikelilingi oleh laboratorium hidroponik yang memancarkan cahaya biru lembut di tengah kegelapan malam. Giovanna bukan sekadar anak biasa, dia adalah seorang codebreaker kecil yang sangat berbakat. Setiap malam, alih-alih membaca buku cetak, dia sering membantu neneknya merapikan basis data tanaman langka. Suasana di sana selalu tenang. Hanya ada suara dengungan lembut dari mesin pendingin server yang terdengar seperti melodi pengantar tidur. Suatu hari, nenek memberikan sebuah tugas penting kepada Giovanna, menjaga sebuah benih emas. Namun, ini bukanlah benih biasa, melainkan sebuah drive penyimpanan data berbentuk biji mentimun yang terbuat dari emas murni. Di dalamnya tersimpan algoritma yang bisa menyembuhkan semua penyakit tanaman di dunia. Nenek berpesan, "Giovanna, data ini sangat berharga. Ada raksasa korporasi bernama Buto Cyber yang ingin mencurinya untuk keuntungan pribadi. Gunakan kecerdasanmu jika mereka datang." Giovanna mengangguk mantap, meskipun hatinya sedikit berdebar. Malam semakin larut, dan benar saja, alarm keamanan di laboratorium Giovanna berbunyi dengan nada rendah yang mendesak. Sebuah bayangan besar muncul di layar monitor utama. Itu adalah Buto Cyber, virus raksasa dalam bentuk hologram hijau yang menyeramkan. Buto Cyber memiliki ribuan mata kamera dan suara yang berat seperti guntur. "Berikan data benih emas itu, Giovanna. Dunia digital ini milikku," teriaknya. Giovanna tidak panik. Dia segera mengambil 4 tas kecil berisi alat pertahanan digital yang sudah disiapkan neneknya. Alat pertama adalah garam enkripsi. Giovanna dengan cepat mengetik perintah di tabletnya, menyebarkan ribuan kode enkripsi acak yang terlihat seperti butiran garam kristal di udara digital. Buto Cyber mencoba mengejar, namun langkahnya terhambat. Kode-kode itu membuat jalan di depannya menjadi sangat licin dan membingungkan, seperti berjalan di atas lautan garam yang tak berujung. Giovanna berhasil mengulur waktu, berlari melewati koridor laboratorium yang dipenuhi cahaya bintang dari luar jendela. Namun, Buto Cyber sangat kuat. Dengan algoritma pemrosesan yang cepat, dia berhasil menembus enkripsi garam tersebut. Dia kembali mendekat, suaranya menggetarkan dinding laboratorium. Giovanna kemudian mengeluarkan alat kedua, biji cabai firewall. Saat dia mengaktifkannya, dinding api virtual yang berwarna merah terang muncul, menghalangi jalan sang raksasa. Api ini tidak membakar secara fisik, melainkan memberikan beban panas pada sistem Buto Cyber, membuatnya menjadi lambat dan kepanasan.
Tiba-tiba, Buto Cyber kehilangan keseimbangan digitalnya. Dia terperosok ke dalam lubang hitam virtual yang tercipta dari kelebihan beban data tersebut. Dengan satu teriakan terakhir yang perlahan memudar, raksasa itu menghilang dari layar dan dari laboratorium Giovanna. Keadaan kembali menjadi sunyi senyap. Hanya ada suara angin malam yang berhembus pelan dan gemericik air dari kolam hidroponik. Giovanna menghela napas lega, memeluk tabletnya erat-erat ke dadanya. Cahaya keemasan muncul dari benih emas di tangan Giovanna. Ternyata, keberhasilan Giovanna mempertahankan data tersebut telah mengaktifkan fase terakhir dari algoritma penyembuh tanaman. Dari benih emas itu, keluarlah partikel-partikel cahaya hijau yang menyebar ke seluruh taman atap, meresap ke dalam akar-akar tanaman neon. Tanaman-tanaman itu tumbuh lebih kuat, lebih cerah, dan memancarkan energi yang menenangkan. Giovanna menyadari bahwa kecerdasannya telah menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar data. Nenek muncul dari balik pintu laboratorium dengan senyuman bangga. "Kamu berhasil, Giovanna. Kamu telah membuktikan bahwa teknologi di tangan orang yang tepat dapat menjadi pelindung bagi alam," kata nenek sambil mengusap kepala Giovanna. Giovanna tersenyum, merasa sangat mengantuk setelah petualangan digital yang melelahkan namun memuaskan itu. Mereka berdua duduk di bangku taman, memandangi kota neon Nusantara yang kini tampak lebih hidup berkat energi dari benih emas. Mari kita sejenak merenung di tengah kedamaian ini. Seperti Giovanna, kita semua adalah penjaga dari benih-benih berharga dalam hidup kita, entah itu pengetahuan, privasi, atau kebaikan hati. Di dunia yang semakin canggih, penting bagi kita untuk selalu belajar dan waspada terhadap ancaman yang tidak terlihat. Namun, jangan pernah biarkan ketakutan menghalangi kita untuk berbuat baik. Tidurlah dengan tenang sekarang, mengetahui bahwa kecerdasan dan kebaikan akan selalu menang melawan kegelapan. Giovanna pun kembali ke tempat tidurnya. Kamarnya dipenuhi dengan cahaya redup dari lampu tidur berbentuk bulan. Dia menyelimuti dirinya dengan selimut biru yang lembut. Pikirannya mulai melayang ke dunia mimpi, di mana tidak ada lagi raksasa virus atau firewall yang panas. Yang ada hanyalah taman luas tanpa batas, di mana semua orang bisa belajar tentang teknologi dengan aman dan bahagia. Suara detak jam di dinding terdengar seperti detak jantung bumi yang tenang. Tahukah kamu bahwa setiap baris kode yang ditulis Giovanna adalah seperti doa yang dipanjatkan untuk masa depan yang lebih baik? Dalam tidurnya, dia bermimpi tentang anak-anak di seluruh dunia yang juga menjadi pahlawan di bidang mereka masing-masing. Ada yang menjaga lautan dengan robot pembersih, ada yang menanam pohon dengan drone canggih. Semua bekerja sama dalam harmoni. Mimpi itu begitu indah, seindah warna-warna pastel yang menghiasi langit malam neon Nusantara. Bintang-bintang di luar sana tampak berkedip, seolah-olah mereka adalah bit data yang sedang berkomunikasi dalam bahasa alam semesta yang luas. Giovanna merasa sangat kecil namun sangat berarti di tengah kemegahan ini. Dia belajar bahwa untuk menghadapi raksasa sebesar apapun, kita tidak butuh kekuatan fisik yang luar biasa, melainkan ketenangan pikiran dan persiapan yang matang. Itulah pelajaran yang akan selalu dia bawa, bahkan setelah dia bangun besok pagi. Kisah Timun Mas versi modern ini mengajarkan kita tentang cyber security dasar. Garam enkripsi mengajarkan kita pentingnya sandi yang sulit ditebak. Biji cabai firewall adalah pertahanan pertama sistem kita. Terasi spam filter adalah kemampuan kita memilah informasi yang benar dan salah. Dan terakhir, timun buffer overflow mengingatkan kita bahwa setiap sistem memiliki batasnya. Pengetahuan ini adalah senjata paling ampuh bagi Giovanna dan bagi kita semua di era digital. Sekarang, biarkan semua beban pikiranmu hari ini luruh perlahan. Bayangkan, kamu sedang berada di taman atap bersama Giovanna, merasakan angin malam yang sejuk di kulitmu. Bau harum dari bunga-bunga neon yang baru mekar memenuhi udara. Semuanya aman. Semuanya terkendali. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kamu telah melakukan yang terbaik hari ini.
Dan sekarang adalah waktunya bagi tubuh dan pikiranmu untuk melakukan restart yang menyegarkan. Di kejauhan, lampu-lampu kota Neo Nusantara mulai dipadamkan satu persatu, menandakan waktu istirahat bagi jutaan penduduknya. Hanya lampu jalan otomatis yang redup yang tetap menyala memberikan rasa aman bagi siapa saja yang masih terjaga. Giovanna dalam mimpinya sedang terbang melewati awan-awan digital yang lembut, merasa ringan seperti udara. Dia tahu bahwa besok akan ada petualangan baru, namun untuk sekarang istirahat adalah misi utamanya. Nenek masih duduk di meja kerjanya sebentar, mematikan komputer utamanya dengan suara klik yang lembut. Dia tersenyum melihat ke arah kamar Giovanna. Dia tahu masa depan dunia ada di tangan yang aman. Generasi Giovanna adalah generasi yang akan menyembuhkan bumi dengan teknologi, bukan merusaknya. Nenek pun ikut beranjak untuk beristirahat, meninggalkan laboratorium yang kini hanya diterangi oleh cahaya bulan dari langit-langit kaca. Bayangkan suara napas Giovanna yang teratur, seirama dengan alunan musik lembut yang kini mengiringi ceritamu. Tarik napas dalam, 1, 2, 3. Hembuskan perlahan, 1, 2, 3. Rasakan otot-otot di wajahmu menjadi rileks. Bahumu menjadi ringan, kakimu terasa hangat di balik selimut. Kamu berada di tempat yang paling nyaman di dunia. Biarkan cerita ini menjadi jembatan menuju tidurmu yang paling nyenyak malam ini. Di dunia digital, terkadang kita merasa tersesat dalam kebisingan informasi. Namun, ingatlah kisah Giovanna ini. Carilah ketenangan di tengah keramaian. Carilah benih emas dalam dirimu sendiri, bakat unik yang hanya kamu yang punya. Lindungi ia dengan cerdik dan gunakan ia untuk membantu sesama. Saat kamu bangun besok, kamu akan memiliki semangat baru untuk menjadi pahlawan bagi duniamu sendiri, sekecil apapun peran yang kamu ambil. Malam semakin larut, dan bintang-bintang di langit tampak semakin terang. Mereka seperti saksi bisu atas keberanian Giovanna malam ini. Legenda Timun Mas telah berakhir dengan kemenangan teknologi yang etis. Tidak ada lagi buto cyber yang menakutkan. Yang ada hanyalah sistem yang lebih kuat dan hati yang lebih bijak. Mari kita biarkan sisa malam ini berlalu dalam kesunyian yang indah, menemani setiap mimpi yang datang menghampiri. Jika suatu saat kamu merasa takut menghadapi tantangan baru, ingatlah bagaimana Giovanna yang kecil berani menghadapi raksasa hologram yang besar. Dia tidak memiliki pedang atau perisai. Dia hanya memiliki pengetahuan dan persiapan. Kamu pun sama. Kamu memiliki segala yang dibutuhkan untuk berhasil di dalam dirimu. Sekarang, lepaskan semua kekhawatiran itu. Biarkan mereka terbang menjauh bersama angin malam, melewati atap rumahmu dan menghilang di cakrawala. Tidurlah, wahai jiwa-jiwa yang hebat. Besok adalah hari baru dengan peluang-peluang baru. Kamar Giovanna kini benar-benar sunyi. Hanya ada suara napas halusnya yang menenangkan. Benih emas di laboratorium tetap bersinar redup, menjaga keamanan seluruh kota secara otomatis. Keamanan bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang rasa percaya bahwa kita telah melakukan yang terbaik. Kamu aman, kamu dilindungi, kamu dicintai. Seiring narasi ini mendekati akhir, biarkan suaraku menjadi semakin pelan, mengantarmu ke gerbang mimpi yang paling dalam. Giovanna sudah bermimpi jauh sekarang, menjelajahi galaksi-galaksi pengetahuan yang tak terhingga. Kamu pun bisa melakukannya. Biarkan imajinasimu membawamu ke tempat manapun yang kamu inginkan. Tempat di mana kedamaian adalah hukum yang utama dan teknologi adalah teman yang setia. Selamat beristirahat, pahlawan malam. Terima kasih telah menemani petualangan Giovanna malam ini. Semoga kisah Modern Twist ini memberikan warna baru dalam tidurmu. Ingatlah bahwa setiap dongeng memiliki pesan yang abadi, meskipun latarnya berubah seiring zaman.
Kita akan bertemu lagi di petualangan berikutnya dengan karakter-karakter yang tak kalah inspiratif. Namun untuk saat ini, cukup tutup matamu dan biarkan keajaiban mimpi mengambil alih. Malam telah sempurna. Tugas kita telah usai. Biarkan kesunyian ini memelukmu dengan hangat. Selamat tidur, mimpi indah. Subscribe untuk cerita selanjutnya, dan bagikan ketenangan ini kepada orang-orang tersayang. Sampai jumpa di malam yang lain, di bawah bintang-bintang yang sama. Tidurlah yang nyenyak.